Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di hari kedua ini kita melaksanakan kegiatan Matsama secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai hari terakhir. Bu Guru selaku Waka Kurikulum akan menyampaikan tentang kegiatan Matsama, yaitu menjelaskan tentang kurikulum. Ya, jadi kegiatan di bidang kurikulum. Sebelumnya Bu Guru akan perkenalkan diri, yaitu di sini bisa dilihat profil. Ya, profilnya adalah nama Bu Guru adalah Haja Siti Julaiha, kemudian lahir di Brebes 23 Februari tahun 1973, kemudian jabatan adalah sebagai Waka Kurikulum di MTS Asalam Salem ini, alamat Gang Gawang Salem, pendidikan terakhir adalah S2. Kemudian materi yang pertama adalah tentang kurikulum. Apa sih kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Prinsip kurikulum di MTS Asalam Salem, yaitu bisa diperhatikan di sini bahwa prinsip kurikulum itu yaitu berpusat pada potensi peserta didik berarti, kemudian pada perkembangan kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kemudian beragam dan terpadu. Jadi kurikulum itu beragam dan terpadu, kemudian tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Seperti sekarang di masa pandemi ini, kita menggunakan pembelajaran yang biasanya kita itu tatap muka, sekarang menggunakan internet atau di dalam jaringan. Sehingga kita melaksanakan pembelajaran yaitu berada di rumah masing-masing. Dan ada koordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian juga kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan hidup. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, berprinsip pada belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu adalah sepanjang hayat. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum harus seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kemudian target kurikulum di MTS Asalam Salem. Ya, targetnya yang pertama, siswa itu harus lulus 100% pada ujian yang dilaksanakan di madrasah. Kemudian 100% siswa yang lulus dapat diterima di SMA, kemudian MA, SMK negeri ataupun swasta. Kemudian memiliki grup mersiben, marawis, hadroh yang siap tampil di setiap kegiatan sekolah atau acara di kecamatan atau acara-acara lain ketika dibutuhkan. Kemudian memiliki tim olahraga yang handal, yang mampu tampil di perlombaan popda, seni, aksioma, KKM, kecamatan, kabupaten, dan jenjang selanjutnya. Kemudian memiliki tim gudeg pramuka yang siap tampil di acara-acara sekolah, kecamatan, kabupaten, dan jenjang selanjutnya. Selanjutnya memiliki kelompok belajar yaitu Science Club yang siap berkompetisi di tingkat kecamatan, kabupaten, atau tingkat selanjutnya dan siap mengikuti lomba atau kompetensi. Kemudian memiliki lulusan yang mampu membaca Al-Quran, mampu mempraktekkan sholat di kehidupan sehari-hari, kemudian mampu lakukan doa, wirid, dan tawasul. Kemudian struktur dan muatan kurikulum. Ya, jadi struktur dan muatan kurikulum yang ada di MTS Asalam Salem. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar yaitu di MTS Asalam Salem. Kemudian susunan mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran agama.
dan akhlak mulia, kemudian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, ini yang dimaksud dengan susunan mata pelajaran sesuai dengan kelompoknya. Kemudian struktur kurikulum yang berada di MTS As-Salam Salam itu berdasarkan KMA, ya, berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019, dan ini tertuang dalam tabel struktur kurikulum. Ya, di sini ada mata pelajaran agama, di mana mata pelajaran agama itu mencakup Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Semuanya ini jamnya yaitu 2 pelajaran. Kemudian mata pelajaran yang umum, ya, mata pelajaran yang umum ada PPKN, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, IPA, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, penjaskes, ya. Ini juga masuk ke umum, dan ada lagi yaitu muatan lokal. Muatan lokal di MTS As-Salam Salam itu yaitu ada 2, yaitu prakarya atau TIK dan bahasa Jawa. Selanjutnya pengembangan diri. Ya, pengembangan diri yang ada di MTS adalah UKS. Kemudian yang kedua adalah pramuka. Adanya mercimbeng dan kelompok seni. Dari sini adalah seni tari. Kemudian adanya PKM. PKM ini adalah program khusus madrasah. Ya, di mana program khusus madrasah ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah Toharoh dan BTQ dan Al-Quran. Ini khusus untuk program yang kelas 7. Kemudian sholat, zikir, dan doa untuk Toharoh, BTQ, dan kemampuan untuk melaksanakan sholat itu berarti untuk kelas 8. Ditambah kalau untuk kelas 9 berarti dilengkapi dengan mampu berzikir, doa, dan wiridan. Itu merupakan program khusus madrasah. Dan ini gurunya adalah berasal dari luar sekolah atau bukan yang mengajar sehari-hari di sekolah. Ada lagi bimbingan konseling atau BK, yaitu di sini untuk mengekspresikan bakat dan minat siswa, ini ditampung di bimbingan konseling. Kemudian ada klub olahraga, di mana pengembangan diri dalam olahraga yaitu ada bola voli, bulu tangkis, tenis meja, takraw, bola sepak, dan yang lainnya. Ya, ketika eksiden, yaitu ada lagi. Ada lagi kemudian komputer, ya. Ini ada komputer, kemudian marawis dan hadroh. Jumlah jam, ya. Jumlah jam sesuai dengan KMA 183 untuk normalnya yaitu ada 46 jam tiap minggunya. Ya, itu apabila di masa normal. Tetapi ketika masa pandemi, ya, masa pandemi itu berarti akan berubah jamnya. Ya, ini beban belajar kegiatan pembelajaran di masa darurat atau masa pandemi ini yaitu berubah menjadi 35 jam. Ya, di sini sudah tertera, bisa dipahami, bisa diperhatikan, ya, bisa diperhatikan. Kalau Al-Quran Hadis yang pendidikan agama tidak berubah, tetap 2. Bahasa Indonesia yang tadinya 6 menjadi 3. Bahasa Arab tetap 3. Matematika yang 5 menjadi 3. IPA yang tadinya 5 menjadi 3. IPS yang tadinya 4 menjadi 2. Bahasa Inggris yang tadinya 4 menjadi 3. Kemudian seni budaya 2, penjas yang tadinya 3 menjadi 2, prakarya dan TIK, ya ini untuk kelas 7-nya adalah TIK, yaitu 2, dan muatan lokalnya adalah bahasa Jawa. Jadi jumlah alokasi waktu pada masa pandemi atau darurat ini yaitu 35 jam. Sedangkan pada masa normal yaitu ada 46 jam. Kemudian guru mata pelajaran, ya, karena kita tidak akan kenal kalau tidak Bu Guru sampaikan Bu Guru yang mengajar IPA siapa, yang kelas 7 gitu ya, yang mengajar bahasa Indonesia siapa. Nah, di
Di sini secara global saja. Untuk Bu Siti Waisah Eshud MPD ini mengajar IPA kelas 9, kemudian Dr. Andes Haji Ahid Hairi Bahasa Arab kelas 8 dan kelas 9, Bapak Kusmardianto SPD yaitu Bahasa Indonesia kelas 8 dan 9, Bapak Nandar SPD yaitu mengajar PJOK kelas 7, kemudian saya sendiri ya Haja Siti Julaiha yaitu mengajar Bahasa Arab di kelas 7. Kemudian Bapak Supriyadi yaitu mengajar seni budaya ya, seni budaya dan prakarya di kelas 8 dan 9. Bu Nok Azuwita SPD yaitu selaku guru BK, Bapak Nana Rohyana SPD yaitu selaku guru IPS ini kelas 8 dan kelas 8 dan kelas 9. Kemudian Bapak Adam Tauhid yaitu guru fikih dan SKI, fikihnya adalah kelas 7 sampai dengan kelas 9, SKI-nya adalah kelas 8 dan kelas 9. Ibu Sri Hartini SE yaitu mengajar IPS kelas 7, Bapak Darisman yaitu mengajar Al-Quran Hadis dan SKI. Al-Quran Hadis kelas 7 dan sampai dengan kelas 9, SKI-nya adalah kelas 7. Kemudian Bapak Karnowo yaitu PJOK mengajar kelas 8 dan kelas 9, Bapak Aristiono SE mengajar TIK kelas 7, Ibu Lestari SPD mengajar bahasa Inggris kelas 7 dan kelas 9, Ibu Istiana mengajar matematika kelas 9, Ibu An Utami Padilah SPDI, SE SPDI mengajar akidah akhlak dan bahasa Jawa kelas 7 sampai dengan kelas 9. Bapak Warsono, ya ini Bapak Warsono mengajar IPA kelas 7 dan kelas 9. Kemudian Bapak Ahmad Fauzi juga mengajar bahasa Jawa. Ibu Dian Susanti SPD mengajar bahasa Inggris kelas 8 dan bahasa Indonesia kelas 7. Ibu Siti Nur Paujah mengajar PKN kelas 7 sampai dengan kelas 9. Bapak Asep Jumadi mengajar matematika, ya, mengajar matematika dan bahasa Indonesia. Matematikanya adalah di kelas 7 AB ya, dan bahasa Indonesia. Kemudian Ibu Linda Herdiana mengajar matematika dan seni budaya kelas 7 dan kelas 9. Itu tentang guru mata pelajaran. Kemudian selanjutnya untuk waktu belajar ya. Waktu belajar, jadwal masuk kelas, kegiatan pembelajaran di masa darurat. Ini pada masa darurat karena kita sekarang secara daring ya. Jadi diawali pembelajaran kita itu jam 7 sampai jam 7.30 yaitu melaksanakan pembiasaan sholat duha dan tadarus terlebih dahulu. Jadi kegiatan setiap harinya kita awali pembelajaran itu dengan pembiasaan sholat duha dan tadarus mulai jam 7 sampai dengan jam 7.30. Kemudian dilanjut dengan persiapan absen ya. Absen ini berarti jam 7.30 sampai dengan selesai. Ini mulai dengan pembelajaran di setiap harinya. Ini yang harus kalian pahami. Kemudian ketuntasan belajar atau KKM. Jadi pada setiap awal tahun pembelajaran kami pihak Dewan Guru dan tim pengembangan kurikulum yaitu menentukan ketuntasan belajar minimal atau KKM ya atau KBM juga. Ini setiap mata pelajarannya yaitu mulai di Al-Quran Hadis sampai dengan muatan lokal, KKM-nya adalah 75. Jadi batasan minimalnya adalah nilai 75. Jadi siswa dikatakan tuntas setiap pembelajaran apabila dia memenuhi nilai 75, minimal 75. Kemudian penilaian hasil belajar. Untuk penilaian hasil belajar yaitu diambil dari apa saja, yaitu dari nilai tugas, kemudian nilai ulangan harian, nilai tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian nasional, ujian madrasah, dan penilaian yang lain yaitu penilaian yang akan mengukur kemampuan peserta didik. Biasanya untuk kelas 9 yaitu ditambah dengan ujian praktek.
Untuk ujian nasional itu tergantung pada kebijakan pemerintah, ya. Kemudian kriteria kenaikan kelas, ya. Jadi siswa dikatakan naik kelas apabila memenuhi 3 syarat, ya. Dan ini sudah disepakati dalam ketetapan kemarin pada tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan kriteria kenaikan kelas. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan persentase kehadiran 80%. Jadi harus masuk minimal ini ya, minimal 80%. Kemudian siswa dikatakan lulus apabila telah memenuhi KKM untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan. Predikat perilaku yaitu minimal B atau baik. Ini saya selaku penyampai kegiatan masalah KBM, kegiatan belajar mengajar atau kurikulum, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat sekalipun kita dalam masa pandemi. Jangan lupa jaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat. Ya, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.